Salam damai untuk umat Dharma. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan agama Hindu Bali Nusantara yang selalu ditafsirkan bahwa keberadaannya diawali dengan kedatangan para maharsi yang berasal dari daratan India. Gelombang kedatangan berbagai sampradaya dari India dengan konsep pemujaan yang berbeda dengan Hindu Bali Nusantara menimbulkan kekagetan budaya dan ketegangan sosial spiritual di kalangan umat Hindu Bali Nusantara. Kenyataan ini menjadi konsekuensi logis dari upaya masyarakat untuk mencari pola pengembangan Hindu Nusantara yang menggunakan Hindu India sebagai dasar rujukan. Peluang ini dianggap sebagai transaksi pasar yang sangat besar dan dimanfaatkan oleh sales-sales penjual agama yang menganggap agama sebagai barang komoditi. Ekspektasi yang besar diberikan di awal kehadiran sampradaya asing, namun dalam perkembangannya justru dianggap sebagai kompetitor yang dapat membunuh keberadaan Hindu Bali Nusantara. Pertanyaannya adalah, apakah agama Hindu Bali Nusantara berasal dari Hindu India? Hipotesis yang menganggap bahwa sejarah perkembangan agama Hindu Bali Nusantara berawal dari kedatangan para maharsi yang berasal dari India adalah awal dari persoalan yang tidak berani dibantah. Peranan penting para empu dan maharsi dalam meletakkan dasar-dasar keagamaan di Bali yang tersurat dalam lontar-lontar yang bersifat mitologis tidaklah sepenuhnya benar, karena tidak sesuai dengan data-data epigrafis yang ada. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan dibahas tentang sejarah perkembangan agama Hindu Bali Nusantara. Perkembangan Hindu Bali Nusantara sebelum abad Masehi. Sebelum agama Hindu berkembang di Bali, sesungguhnya di Bali telah ada bentuk-bentuk pemujaan yang bersifat animisme dan dinamisme, yang dipengaruhi oleh budaya perundagian dan budaya bahari. Wangsa bukit dengan orientasi pemujaan ke arah gunung atau daje menganggap roh para hyangnya berstana di puncak-puncak gunung. Di sisi lain, wangsa peminggir yang tinggal di wilayah pesisir mempunyai orientasi pemujaan ke arah laut atau cloud, dan mereka percaya bahwa roh nenek moyangnya akan naik perahu menuju alam surga. Tempat pemujaan yang disucikan disebut kemulan, dengan arca perwujudan para hyangnya disebut taulan. Kedua bentuk pemujaan ini yang mempengaruhi adanya upacara segara gunung di dalam pelaksanaan upacara keagamaan masyarakat Hindu Bali pada saat ini. Yang kedua, perkembangan agama Hindu Bali pada awal abad Masehi atau sebelum berdirinya raja-raja di Bali. Ditemukannya Gucikan Madetu di desa Pacung membuktikan bahwa pemujaan kepada para dewa sudah mulai dikenal masyarakat Bali sejak awal abad pertama. Dalam catatan musafir Mesir yang bernama Jampulos menerangkan bahwa sejak tahun 78 Masehi, mayoritas masyarakat Bali telah melakukan pemujaan kepada Dewa Matahari. Pada saat itu, telah terjadi perubahan arah orientasi pemujaan dari Kajekelon menjadi Kamenkauh atau Timur Barat. Sejak berdirinya kerajaan Kutai yang bersifat siwaistis pada abad keempat, maka pengaruh paham Siwa mulai berkembang di Bali. Hal ini dibuktikan dari catatan musafir Cina yang bernama Aising yang menjelaskan bahwa belum ada masyarakat Bali yang memeluk agama Buddha pada saat itu. Pada awal pengembangan paham Siwa dilakukan dengan melakukan penyatuan dengan Sekti Aditya, sehingga muncul pemujaan kepada Hyang Siwa Aditya dengan pemujaannya yang disebut dengan Aci-Aci.
Subsekte Dewa Siwa dijadikan dewa pujaan seperti Siwa Ganapati, Siwa Sambu, Siwa Bayu, Siwa Nagaraja, dan lain-lain. Dalam catatan kronik-kronik Cina diterangkan bahwa pada tahun 518, masyarakat Bali yang dipimpin oleh Sudodana dari Wangsa Kundya menghadap ke Kaisar Cina pada kekuasaan dinasti Han dan dinasti Tang. Pada tahun 523 mereka meminta perlindungan kepada Kaisar dengan membawa burung jalak putih, bokor, kapas, kulit kayu, dan bahan obat-obatan. Sejak saat itu agama Buddha masuk ke Bali dan mata uang Qiantang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan sekarang disebut kepeng bolong. Di awal perkembangan sekte Buddha, menyatukan diri dengan sekte Siwa sehingga muncul paham Siwa Buddha. Perselisihan agama Siwa dan agama Buddha di tanah Jawa juga berpengaruh pada perpecahan agama Siwa dan agama Buddha di Bali. Sistem keagamaan didasarkan atas warna kulit, sehingga pemuja Buddha disebut wangsa kayu putih dan pemuja Siwa disebut wangsa kayu selem. Jadi dari awal abad Masehi hingga abad ke-8 sebelum adanya raja-raja berdaulat di Bali, sistem keagamaan di Bali didasarkan atas sekte-sekte dewa pujaan dan warna kulit. Perkembangan agama Hindu setelah berdirinya kerajaan yang berdaulat di Bali. Ditemukannya prasasti Sukewana A1 tahun 882 Masehi membuktikan bahwa sejak saat itu telah berdiri kerajaan yang berdaulat di Bali, yaitu di Bukit Intamani. Lebih dari 140 prasasti yang terdapat pada buku prasasti Bali menjelaskan bahwa dari tahun 882 sampai tahun 1903, Pulau Bali pernah diperintah oleh 37 raja yang berasal dari 14 dinasti yang berbeda. Dari data-data tersebut, maka perkembangan agama Hindu pun mengalami proses yang dinamis sesuai dengan raja yang memerintah pada saat itu, yaitu 1. Penyebaran agama Hindu ke Nusantara tidak disebarkan oleh para resi dari India, tetapi agama Hindu Nusantara disebarkan oleh raja-raja besar Asia seperti dinasti Han dan Tang dari Cina, dinasti kerajaan Pagan dari Thailand, dinasti kerajaan Ayutthaya, dinasti kerajaan Ava, dan lain-lain, sehingga agama Hindu Nusantara sudah mendapat pengaruh budaya Asia atau Asia Tenggara. Masuknya agama Hindu ke Bali oleh raja-raja Nusantara juga sudah mendapat pengaruh budaya masyarakat Nusantara, sehingga agama Hindu Bali sudah mendapat pengaruh dari budaya Asia dan budaya masyarakat Nusantara. B. Jika raja menguasai suatu wilayah, maka orang-orang yang ada di wilayah tersebut melakukan pemujaan sesuai dengan keyakinan raja. Jika seluruh raja beragama Hindu, maka seluruh Nusantara akan memeluk agama Hindu. Dan begitu juga sebaliknya. Jika mayoritas raja-raja Nusantara beragama lain, maka keyakinan masyarakat Nusantara berubah dengan cepat. C. Setiap raja mempunyai dewa pujaan yang akan dijadikan dewa pujaan tertinggi. Seperti Raja Singamandawa memuja Dewa Sora, maka yang dianggap dewa tertinggi adalah Dewa Sora yang disebut Mahasora. Kekuasaan Sri Tabendendra Warmadewa memuja Dewa Indra, maka dewa tertinggi salah satunya adalah Dewa Indra yang disebut Mahendra. Yang kedua, kekuasaan raja didukung oleh sekte-sekte keagamaan atau gabungan dari beberapa sekte keagamaan yang membentuk suatu kelompok sekte pemujaan baru. Seperti Wangsa Mandawa, koalisi Wangsa Brahma, Gana, Buddha, dan Siwa. Wangsa Dawala, koalisi Wangsa Buddha, Warma, dan Kala. Wangsa Danawa, koalisi Wangsa Buddha, Gana, dan Birawa. Koalisi tiga wangsa biasanya menggunakan tempat pemujaan berupa Kemulan Rongtelu dengan konsep kesemestaan disebut dengan Triloka, dan prahyangannya dibagi menjadi
Tri Mandala. Ada juga bentuk dukungan koalisi dua wangsa seperti Siwa Buddha, Wangsa Bila Birawakala, Wangsa Sabi Sakti Birawa, Wangsa Kawi Kala Wisnu dengan Kemulan Rong Dua sebagai tempat pemujaannya. Pemujaan kepada 11 aspek Dewa Rudra disebut dengan upacara Eka Dasa Rudra, dan pemujaan kepada 5 pasang aspek Dewi Kali disebut dengan upacara Hyang Panca Walikrama. Setiap raja menggunakan tempat pujaan raja sebagai simbol kekuasaan dan menggunakan gunung tertinggi di wilayah kekuasaannya sebagai pusat orientasi pemujaan. Misalnya kekuasaan Singamandawa menggunakan Pura Hyang Api sebagai simbol kekuasaannya dan pusat orientasi pemujaannya adalah Gunung Batur. Kekuasaan Sri Kesari Warmadewa menggunakan Pura Dawalapura sebagai simbol kekuasaan dan Bukit Uluwatu sebagai pusat orientasi pemujaan. Kekuasaan Tabenendra Warmadewa menggunakan Pura Indrakila sebagai simbol kekuasaan dan Gunung Agung sebagai pusat orientasi pemujaan. Setiap pergantian raja atau dinasti raja mempunyai hari kemenangan kekuasaan yang sekarang digunakan sebagai hari raya keagamaan umat Hindu di Bali. Seperti Hari Raya Galungan adalah hari untuk memuja Dewa Sora sebagai tonggak kemenangan Raja Singamandawa di Bali. Hari Raya Nyepi adalah hari raya untuk memuja Dewa Indra dan sebagai tonggak kemenangan Sri Tabenendra di Bali. Jadi dengan demikian, pola pengembangan agama Hindu di Bali disesuaikan dengan dewa pujaan raja dan gabungan sekti-sekti keagamaan yang mendukung kekuasaan raja. Agama Hindu di bawah kekuasaan Majapahit. Simbol kekuasaan Majapahit di Bali ditandai dengan Pura Mauspahit, hari kemenangan Majapahit di Bali yang didukung oleh para Arya dari Jawa disebut dengan Hari Sugihan Jawa. Bagi masyarakat yang mendukung kekuasaan Majapahit di Bali harus membuat pemujaan menjangan seluang untuk memuja Dewi Gayatri. Sejak saat itu Gayatri Mantra mulai dikenalkan di Bali. Penghormatan kepada 9 para Arya Majapahit yang ada di Bali dilakukan dengan melakukan pemujaan kepada Hyang Dewata Nawasanga. Agama Hindu pada kekuasaan Ki Ageng Pasak Gegel di Bali. Keberhasilan Ki Pemacakan dari Arya Gelang-Gelang merebut kekuasaan di Bali, maka beliau menjadi raja dengan gelar Kiai Ageng Pasak Gegel. Simbol kekuasaan Kiai Ageng Pasak Gegel di Bali adalah Pura Manik Galang untuk memuja Ratu Manik Galang atau Hyang Aditi yang merupakan ibu dari para dewa. Hari kemenangan kekuasaannya disebut Rahina Soma Pemacakan Agung. Agama Hindu pada kekuasaan Sri Krishna Kepakisan. Raja Hayam Wuruk memerintah Adipati Pajang untuk yang bernama Arya Yasan untuk merebut kembali kekuasaan Ki Ageng Pasak Gegel di Bali. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan Ki Ageng Pasak Gegel, maka Arya Yasan diangkat menjadi adipati kerajaan di Bali dengan gelar Sri Krishna Kepakisan. Simbol kekuasaan beliau adalah Pura Jati dengan pusat kekuasaan disebut Samprangan, sedangkan pusat orientasi pemujaannya disebut Bukit Jati. Kemudian beliau diganti oleh adiknya yang bernama Sri Semara Kepakisan. Bangunan Meru yang digunakan untuk memuja Hyang Metangi Rudra digunakan sebagai simbol kekuasaan dan simbol kepangkatan pada kekuasaan Sri Krishna Kepakisan. Meru Tumpang 11, simbol kekuasaan raja. Meru Tumpang 9, simbol kekuasaan pejabat tingkat pusat. Meru Tumpang 7, simbol kekuasaan pejabat tingkat daerah. Meru Tumpang 5, simbol kekuasaan Amance Bumi. Meru Tumpang 3, simbol kekuasaan Anglurah atau Pekandel. Agama Hindu pada kekuasaan dinasti dalam di Bali. Manuver politik Sri Semara Kepakisan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, maka Raja Pahit memerintahkan putra Gajah Enggong untuk mengambil alih kekuasaan di Bali.
Putra Gajah Enggong meminta dukungan kepada Arya Bali yang bernama Ki Anglurah Batur. Atas dukungan para Arya Bali, maka Putra Gajah Enggong berhasil mengambil alih kekuasaan di Bali dengan gelar Dalem Batur Enggong. Simbol kekuasaan beliau disebut Pura Batur dengan pusat orientasi pemujaan ke Gunung Batur. Hari kemenangannya disebut Sugihan Bali karena ekspedisinya dibantu oleh para Arya Bali. Dalem Batur Enggong menjadi raja berdaulat di Bali dan berhasil menyatukan seluruh sekti-sekti keagamaan yang diperingati dengan upacara Betara Turun Kabeh. Bangunan Padma digunakan sebagai simbol kekuasaannya dan simbol kepangkatan, yaitu Padma Anglayang untuk pemujaan kepada Tuhan, Padma Agung untuk pemujaan kepada raja, Padma Sana simbol kekuasaan pejabat tingkat pusat, Padma Naba simbol kekuasaan pejabat tingkat daerah, Padma Sari simbol kekuasaan Amanca Bumi, dan Padma Capah simbol kekuasaan Anglurah. Kemudian beliau diganti oleh Dalem Pemayun, Dalem Segening, Dalem Dimade, dan Dalem Maruti. Pada kekuasaan Dalem Maruti tahun 1651 Masehi terjadi pemisahan konsep yang jelas antara pura sebagai tempat pemujaan raja dan puri sebagai tempat istana raja. Sejak saat itu dikenal adanya istilah pura dan puri. Agama Hindu pada kekuasaan agung di Bali. Kekuasaan dinasti agung di Bali mulai tahun 1677 Masehi sejak dikalahkannya kekuasaan Dalem Maruti di Bali. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Swecapura ke Semarapura dengan Raja Dewa Agung Jambe. Atas campur tangan pihak Belanda, maka kekuasaan Raja Bali berusaha diperkecil dengan cara politik adu domba. Perselisihan antara raja-raja kecil mulai terjadi. Sistem pemujaan Catuspata atau pemujaan kepada dewa penguasa empat arah mata angin mulai dilakukan dengan membentuk 4 kelompok banjar yang melindungi puri di pusat kekuasaannya, yaitu Banjar Kelon, Banjar Kace, Banjar Kangin, dan Banjar Kauh. Beberapa sistem upacara keagamaan dianggap membahayakan sehingga dirubah menjadi unsur-unsur seni, sehingga muncul gelar pasukan Jajar Samah, Gebuk Satak, Gebuk Domas dirubah menjadi seni tari berupa tari rejang maupun tari baris. Sistem soroh didasarkan atas Banjar, sehingga setiap pelaksanaan upacara keagamaan dilaksanakan di pura Banjar masing-masing. Bagi wilayah Bali yang tidak dikuasai oleh raja kecil, maka sistem soroh atau kelompok dengan mengikuti budaya lama. Perkembangan agama Hindu setelah kemerdekaan. Setelah agama Hindu diakui sebagai agama resmi di Indonesia, peranan Parisada Hindu Dharma memegang peranan penting dalam merumuskan konsep-konsep agama Hindu yang lebih baik. Sampradaya-sampradaya asing dan kelompok Hindu di luar Bali juga sangat dibutuhkan dukungannya untuk merumuskan perkembangan Hindu Nusantara yang lebih baik. PHDI sebagai majelis organisasi umat Hindu tertinggi mempunyai peranan penting dalam merumuskan konsep ini. Sistem Banjar digunakan sebagai unit pelaksana terkecil untuk pola pengembangan desa adat dan agama di Bali. Konsep pemujaan kepada Trimurti